Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'arrif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-haditsul awwalu, hadis sing pertama, an Amirul Mukminina, saking Amirul Mukminin Abi Hafsin kunyae asmane dhewe Umar bin Khattab radhiyallahu an. Qala dawuh sapa Amirul Mukminin, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mireng sapa ingsun ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, tak pireng yakulo ingkang dawuh ya Kanjeng Rasul, innamal a'malu binniyati, anging pestine amal-amal iku sae binniyati kelawan niat-niat, wa innama likulli mri'in manawa, nanging pestine iku keduwe saben-saben wong mau tai barang nawa sing niat ya kulum mri'in. Angka mangkanat hijratu, pamangkanat sapane wong kang ana apa hijratu hijrah iman, ana iku ilallahi maring keridonane Allah wa rasulihi lan utusane Allah, fa hijratuhu mongko utahe hijrah iman iku ilallahi marang Gusti Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Wa mangkanat hijratuhu, ansapane wong ana ya hijratu hijrah iman lidunyan krana dunya yusibuha kang ngeneki ya manha ing donya, awi mraatin utawa wedokan wong wedok yang kihuha sing nikahi ya manha ing imro'ah, fa hijratuhu mongko utawi hijrah iman iku ilama hajara ilaih maring barang kang hijrah sapa man ilaihi marang ma. Rawahu riwayatake hadise Amirul Mukminin iki sapa Imamal Mujtahidin, imam lorone Imamal Muhadditsin, imam lorone ahli-ahli hadis, yaku yang pertama Abu Abdillah kunyae asmane dhewe Muhammad bin Ismail, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari. Saiki ning daerah Rusia kan. Sing kedua wa Abul Husain kunyae Muslim bin Al-Hajjaj, asmane dhewe Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi. Fi sahihaihi ma dalam sahih lorone Imam Bukhari dan Imam Muslim, alladzaini huma kang lorone huma ya ladzaini iku ashahul kutub, luweh sahih-sahihe pira-pira kitab al-musannafati sing di karang wong sing disusun wong al-musannafah. Nek Quran kan ora disusun nembe wong, disusun oleh orang itu yang paling sahih loro, Bukhari Muslim. Hadis yang pertama ini sumbernya dari Amirul Mukminin. Sahabat Umar itu ketika sahabat Abu Bakar wafat menggantikan sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar ketika
Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau dipilih secara demokratis menjadi penggantinya Kanjeng Rasul sebagai pemimpin di Madinah, pemimpinnya umat Islam. Dijuluki Khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalifatu Rasulullah, penggantinya Kanjeng Rasul dalam kedudukannya memimpin umat pada waktu itu, khalifah. Ketika sahabat Abu Bakar wafat, Sayyidina Umar bin Khattab, orang yang kuat, orang yang hebat tapi sangat tawaduknya. Beliau tidak mau memegang gelar khalifah, tidak mau. Dia merasa belum pangkatnya, yang pantas itu cuma sahabat Abu Bakar sebagai khalifah. Saya tidak mau, karena enggak mau dikasih gelar itu. Orang-orang lalu lah, nanti manggilnya gimana? Ya terserah kamu, pokoknya jangan khalifah. Akhirnya usul, ada yang usul bagaimana kalau Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang mukmin. Ya dah, boleh. Sejak itu sahabat Umar dijuluki Amirul Mukminin. Jadi sudah tidak ada khalifah sejak itu. Iki ana khilafah barang itu ngarang itu. Mawure ra karuan. Ngono ya akeh sing ngandel. Ada, tidak ada. Khalifah apa? Setelah itu orang lain manggil Amirul Mukminin. Setelah sahabat Umar ganti sahabat Utsman juga pakai Amirul Mukminin, ganti Sayyidina Ali Amirul Mukminin. Begitu ganti Muawiyah malah jadi raja. Tidak ada khalifah khilafahan, tidak ada. Jadi orang yang khilafah itu ahistori, berlawanan dengan sejarah enggak ada. Orang menyebutkan khilafah paling ya khilafatul rasyidah, khulafaur rasyidin itu. Itu saja yang satu sampai ke dua, ketiga enggak mau disebut khalifah. Kunyai Abu Hafsin. Jadi orang Arab itu panggilan kehormatannya adalah kunyah itu. Merasa terhormat kalau dipanggil kunyahnya. Sampai ada yang orang sampai lupa namanya. Siapa namanya enggak jelas, mergo saking populernya kunyahnya. Karena semua orang manggilnya pakai kunyah semua. Seperti Abu Bakar Siddiq, Abu Dzarrin. Ya, itu kunyah ya. Asmanya sendiri Umar bin Khattab. Sahabat Umar bin Khattab menceritakan tentang dawuhe Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, seterusnya. Seperti yang kemarin dikemukakan oleh musannaf Imam Nawawi menyatakan bahwa hadis-hadis yang beliau pilih 40 lebih sedikit ini dipilihkan hadis-hadis penting yang pokok-pokok. Dan ini hadis pokok yang pertama kali ini. Karena semua amalan-amalan dalam Islam ini semuanya menggunakan niat. Innamal a'malu binniyat. Makanya banyak kitab-kitab itu yang bab pertamanya menggunakan hadisnya Amirul Mukminin ini. Innamal a'malu binniyat ini. Ya.
Ngamal-ngamal itu disebut ngamal di dalam agama itu kalau ada niatnya. Kalau kamu wudu tidak niat, kamu ya raup namanya. Ada raup. Membedakan antara mandi yang mandi Jumat, mandi janabah dan mandi untuk seger-segeran itu ya niat. Ya niat. Niat itu kehendak di dalam hati ini. Kehendak dalam hati. Lah kok pakai nawaitu itu untuk mengingatkan hati supaya niat. Kalau kamu enggak pakai itu kadang-kadang terus enggak niat sama sekali. Kalau enggak ngamen. Wah, niat kok pakai omongan, niat itu dalam hati kok. Sing ora ngerti sapa. Niat memang di hati, cuma hati ini supaya ingat harus niat itu kita baca nawaitu sauma ghadin. Kalau kita tidak baca nama itu sama ghadin, kita malah ini enggak tergerak sama sekali. Dia berjajal kowe ujug-ujug terus ngene. Enggak niat apa-apa. Begitu kita nawaitu usolli, ingat kita di sini harus eling bahwa kita ini sedang salat. Nawaitu, ya. Semua amal biniat. Maka nilai daripada amal itu juga niatnya. Ada orang yang kelihatannya seperti beribadah, seperti beramal akhirat. Tapi karena niatnya, maka dia tidak menjadi amal akhirat, malah amal dunia. Sebaliknya, ada amalan-amalan yang kelihatannya amal duniawi, tapi menjadi akhirat karena niatnya. Al-amal bin niat. Ada orang yang tidur itu perbuatan duniawi, tidur biasa. Tapi karena niat dia menjadi ibadah. Saya tidur nanti supaya malam hari saya bisa bangun, energi saya kembali, saya bisa sholat malam dengan baik, tidurnya dapat pahala. Sebaliknya ada orang baca Quran, kelihatannya akhirat sekali baca Quran itu, tapi tidak dihitung ibadah. Kenapa? Tidak dapat pahala. Kenapa? Karena memang niatnya bukan pahala. Niatnya apa? Piala. Orang yang ikut MTQ itu niatnya apa? Niatnya dapat piala, bukan dapat pahala. Nah, ngapain dia latihan terus ini? Untuk mendapatkan piala ini. Oh, saya niatnya baca Quran tadarusan, ya enggak ada yang percaya. Kalau kamu tadarusan di rumah saja, ngapain ikut MTQ? Nah, itu. Jadi niat ini menentukan sekali, muamal semua. Jadi kalau kemarin tidak berlebihan kalau Imam Nawawi menyatakan bahwa hadis-hadis yang dipilih ini ada yang mencakup agama keseluruhan, ada yang separuh agama, ada yang sepertiga agama. Ini kan semua. Mau syahadat, niat menyaksikan tidak ada Tuhan kecuali Allah, bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusannya Allah, pakai niat. Sedekah pakai niat. Apa? Ini akan menjadi sedekah, akan menjadi hibah, akan menjadi
Zakat akan menjadi ya tidak akan menjadi apa-apa tergantung niatnya kamu memberikan itu. Innamal a'malu binniyat. Innama itu adatul hasri. Adatul hasri itu sama dengan nafi dan illah. Artinya ya hanya yang dengan niat itu yang disebut amal. Kasr. Tidak ada amal lain yang dianggap kecuali yang pakai niat. Tidak ada amal yang sah kecuali dengan niat. Wa innama likulli imri'in manawa. Orang itu tergantung niatnya itu tadi. Orang itu niatnya apa? Niatnya apa kamu? Dan niat itu bukan pengakuan, tapi sesuatu yang memang disengaja dalam hati. Saya berniat ini itu ada dalam hati, tidak pengakuan. Oh, niat saya ini enggak. Tapi ada di dalam diri. Masing-masing orang tergantung niatnya apa. Tuhan itu maha baik. Orang misalnya dulu ada yang ke Madinah dari Mekah, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan warungnya, meninggalkan tokonya, meninggalkan ladangnya dan lain sebagainya, pergi ke Madinah. Ini ada yang semata-mata karena mengikuti Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, supaya dia bisa beribadah kepada Allah secara enak, damai. Karena di Mekah baca Quran saja tidak bisa, karena akan diganggu, bahkan disiksa oleh orang-orang kufar Mekah. Jadi orang-orang yang pergi dari Mekah hijrah ke Madinah itu ada yang memang murni ingin menyelamatkan agamanya, ingin mengikuti Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut orang hijrah dengan niat lillah wa li Rasulillah. Kalau orang itu niat hijrahnya hijrah kepada Allah, hijrah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya dia dapat Allah dan Rasulnya. Mong likul limri'in itu manawa. Setiap orang tergantung niatnya. Dia ingin Gusti Allah, dapat Gusti Allah. Ingin Rasulullah, dapat Rasulullah. Tapi ada juga yang hijrah itu karena istrinya sudah terlanjur di Madinah, atau perempuan yang dicintai hijrah ke Madinah bersama Rasulullah, lalu dia nyusul istrinya atau nyusul kekasihnya itu, ya dapat itu, tapi tidak dapat Allah, tidak dapat Rasulullah. Ketika di Mekah dia tidak bisa bekerja apa-apa, bergerak saja nggak bisa karena dimusuhi orang-orang kufar Mekah. Supaya dia bisa bergerak, supaya dia bisa bekerja, supaya bisa dapat makan, dia pergi ke Madinah. Konon kabarnya yang di Madinah dapat pekerjaan baik sana. Larilah mereka ke Madinah. Dapat apa? Ya dapat itu pekerjaan untuk gawean, dapat dunia itu. Jadi Allah itu baik sekali. Tergantung kita mau apa. Wa may yurid thawabad dunya nu'tihi. Jadi Gusti Allah berfirman, siapapun yang ingin dunia dikasih dunia. Yang minta akhirat kasih akhirat. Minta dunia akhirat kasih dunia akhirat.
Makanya ya rada bodoh kalau ada dua kok mintanya satu. Lalu ada dunia kepengen bahagia di dunia, tok ya rugi wong ada dunia akhirat kok minta bahagianya kok ning dunia tok. Ya dunia akhirat. Karena itu di Al-Qur'an dikecam itu yang hanya minta hasanah di dunia saja. Yang benar Rabbana atina fid dunya ya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu. Pak hijratu kalau ingin perempuan yang akan dinikahinya, dia ngejar perempuan, ya dapat perempuan itu, silakan dinikahi kalau dia mau. Ya. Tapi kalau ilallahi wa rasulihi, ya dapat Allah wa rasulihi. Murai Gusti Allah itu baik sekali. Belakangan itu saya kritik habis-habisan ketika transmigrasi disebut hijrah. Transmigran, orang-orang yang transmigrasi dari Jawa ke Sumatera, Kalimantan, ke Papua disebut muhajirin. Saya kritik gimana? Oh sudah ada hadisnya begitu kok. Yang disebut hijrah itu man hajara ilallah wa rasulih. Orang ila dunya yusibuha. Kalau transmigran jelas ila dunya yusibuha. Jelas. Untuk apa pindah-pindah dari sini ke sana? Untuk mendapatkan 3 hektar tanah untuk ditanami itu. Kan jelas itu. Belum berangkat. Niat itu penting. Niat itu penting. Poso niati. Kamu mau apa-apa itu jangan lupa niat. Ondok mbok niati, apa niatmu apa? Kamu itu mondok itu apa niatnya? Orang belajar itu niatnya macam-macam. Digambarkan biasanya dengan cita-citamu apa? Oh, ada orang yang belajar itu supaya nanti dapat ijazah. Ijazah ini nanti bisa untuk cari kerjaan. Ada yang niatnya begitu. Ada yang niatnya itu mencari ilmu. Ada yang niatnya itu timbangannya di rumah saya tidak kerasan, dikongkan-kongkon wong tua terus saya. Terus pergi jauh mondok. Ada yang tidak niat sama sekali karena disuruh wong tuane ya kayak mondok. Ini harus dimulai mergo likul limriin manawa. Kamu niatnya apa? Tuhan Maha Murah. Kamu niatnya jadi orang apa jadi apa? Ada orang itu yang niatnya itu sederhana sekali. Sederhana sekali. Aku nanti kalau belajar ini saya pinter engko terus saya mencalonkan jadi anggota DPR. Ini kan sepele banget. Ya, jadi anggota DPR ya tidak cita-cita enggak niat barang. Rasa niat. Saya tidak pernah niat apa-apa, jadi DPR pernah, jadi MPR pernah. Enggak niat. Dulu orang mondok pesantren itu niatnya sederhana sekali. Mondok niatnya ngilangno kebodohan, menghilangkan kebodohan. Titik. Karena itu dulu orang mondok itu enggak habis-habis. Kalau di sini kiainya habis ilmunya,
Karena dulu itu kiai itu ada spesialisnya. Sini nahwu, di sini hadis, di sana tafsir. Dan sini sudah nahwu sudah melotok. Nun pamit kiai puas dengan ilmu nahwu, tapi pindah ke tempat lain untuk ngaji yang lain. Sampai bodohnya hilang. Padahal bodoh tidak pernah hilang. Karena semakin kamu pandai, semakin bodoh. Orang itu semakin pandai, semakin bodoh. Kalau orang kok merasa pandai, berarti sudah tetap dia bodoh seterusnya. Dawuh Kanjeng Nabi, selama orang itu belajar, selama itu dia pandai. Begitu dia berhenti belajar karena merasa pandai, mulailah dia bodoh. Jadi bodohnya orang itu kalau berhenti belajar. Selama masih belajar, masih dijuluki pandai. Orang ini pandai. Karena ilmu itu tidak ada habis-habisnya. Tidak habis-habisnya. Makanya thalabul ilmi tidak dibatasi kelas. Tidak dibatasi kelas, tidak dibatasi waktu. Minal mahdi ilal lahdi. Minal mahdi ilal lahdi. Dari bayi sampai mati. Tidak ada. Yang dibatasi itu sekolah. Mencari ilmu tidak dibatasi. Thalabul ilmi tidak ada batas. Yang dibatasi adalah sekolah. Sekolah ada ibtidaiyah, tsanawiyah, aliyah, perguruan tinggi, S1, S2, S3, S-teler. Sekolah itu ada batasan-batasannya. Ada SD, SMP, SMA. Tapi kalau thalabul ilmi tidak ada batas. Makanya saya punya quote yang ditulis viral di kaos-kaos itu, ya. Boleh berhenti sekolah, tapi jangan berhenti belajar. Kurung Gusmus itu viral itu. Viral itu. Boleh berhenti belajar, boleh berhenti sekolah, tapi jangan berhenti belajar. Boleh berhenti mondok, tidak boleh berhenti belajar. Sepanjang hayat di kandung badan masih terus belajar apalagi. Ini ya. Ini niatnya ada di niat. Niat kok sepele kepengin jadi pilot. La ilaha illallah. Kepengin jadi pilot, pemenang sing kepengin jadi artis. Wah, delok artis kok dikagumi orang banyak. Wah, pengen. Nah, artis itu banyak yang enggak sekolah malah. Enggak belajar gak apa. Mau tampangnya tok ngono ae. Mau tampang. Jadi kowe iku ora usah niat macam-macam, ora usah nganggo cita-cita, ngilangno kebodohan. Nanti dadi apa wis serahno Gusti Allah. Serahno Gusti Allah. Jangan matok gitu loh. Target nanti saya jadi ini, entah jadi kiai, aku jadi guru agama, aku jadi DPR, aku jadi lurah. Tidak usah. Pokoknya kamu belajar saja. Nanti jadi apa? Serahno Gusti Allah. Dulu waktu sekolah rakyat, sekarang namanya SD, dulu sekolah rakyat, enggak ada sekolah SD. Saya ditanya guru saya, sak kelas itu saya sendiri sing enggak iso jawab. Karena enggak pernah diajari mbek wong tuwa ning omah. Kamu cita-citanya apa? Enggak punya. Enggak punya. Mau saya yang enggak punya cita-cita, waktu itu ditakoki ya muni enggak punya. Kamu cita-citanya apa? Enggak punya. Loh kok enggak punya itu gimana? Ya memang enggak punya. Enggak kepengin jadi apa enggak kebayang waktu enggak kebayang.
Oh ning gone omah ora tau diajari engko duwe cita-cita. Cita-cita tinggi ya ngilangno kebodohan itu paling tinggi. Ngilangno kebodohan. Paling penting iku. Mergo ndak leren-leren sakne ngilangno kebodohan. Sekarang hijrah itu dipakai untuk wong sing asale ora jilbaban dari jilbaban ya sepele meneh la ilaha illallah. Wong zaman milenial tambah aneh-aneh ngono. Ngono ya akeh sing melok. Gumun. Jadi hijrah disederhanakan terlalu sederhana. Hijrah dari yang buruk menjadi yang baik itu gede. Nah, hijrah asale lipstikan terus ora lipstikahan iku kan ya empreh banget. Asale gak kudungan dadi kudungan. Iku sing mestinya melecehkan itu. Melecehkan. Ya. Hadis yang pertama ini tidak ada yang akan bantah karena dalilnya sahih banget. Riwayat sing riwayatno muhadditsaini kabirain. Ya. Imam Bukhari, Imam Muslim. Disebutkan kitabnya Bukhari dan Muslim ini As-Sakhul Kutub Ba'dal Quran. Sahih kitab sesudah Quran. Nah ini kini istilahnya As-Sakhul Kutub Al-Musannafah yang disusun orang. Kitab yang paling sahih disusun orang adalah kenapa? Karena ya pernah saya critakno wingi kuwi untuk mendapatkan satu hadis itu bukan main. Perjuangannya kayak Imam Bukhari gitu. Jadi selalu mendengarkan berita-berita, mencatat biografinya orang-orang sehingga bisa menentukan orang ini ingatannya kuat, orangnya tidak pernah main tidak pernah, ingatannya kuat, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, baru mau menerima hadis orang itu. Jadi ditintingi betul. Sudah begitu, dari sekian puluh ribu hadis, Imam Bukhari memilih hanya yang sekarang ada dalam Bukhari itu. Setiap milih, seperti halnya setiap beliau menuliskan hadis itu, membayang dulu 2 rakaat. Yang 2 rakaat. Mau ngambil istikharah. Ya ini sama-sama sahihnya, sama agamanya, tapi yang dipilih mana? Pakai istikharah. Jadi enggak main-main ini ada Bukhari. Karena itu lalu kitab ini dijadikan pedoman oleh banyak orang Bukhari dan Muslim. Malah kadang-kadang ngalahkan Imam Syafi'i, ngalahna riwayatnya Imam Malik. Padahal kalau dilihat dari jangka masanya itu Imam Syafi'i, Imam Malik itu lebih dekat dengan Rasulullah ketimbang Imam Bukhari. Imam Bukhari aja ikut mazhabnya Imam Syafi'i. Tapi kenapa? Karena ya itu Imam Bukhari dan Imam Muslim ini menggunakan metode yang luar biasa ketat sehingga tidak bisa dikatakan ini bukan hadis, tidak bisa. Kalau ditintingi betul. Al-haditsus tsani, hadis yang kedua. An Umar radhiyallahu anhu aidan, saking sahabat Umar radhiyallahu anhu aidan alimaneh. Ini juga dari sahabat Umar. Kala ngendika sahabat Umar, bainama nahnu nalikane nahnu tai kita julusun lelenggahan inda Rasulillah ana ing ngarsane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zata yaumin ing dalem swijining dina
iltola'a dumadaan nongol iku cara Jawane apa muncul alaina ing atase kita sapa rajulun wong lanang sadidu bayadil thiyab wong lanang sing banget putih pakaiane sadidu bayadil thiyab banget putih pakaiane sadidu sawadis syar banget wireng rambute layura kang ora kawruhan ora dikawruhi alaihi ing atase rajul apa asarus safar labete lelungan wala ya'rifuhu minna ahad tapi ora ana sing kenal wala ya'rifu ora kenal hu ing rajul minna di antara kita semua ini sapa ahadun wong suwiji. Ini orang misterius. Jadi sahabat Umar itu duduk-duduk menceritakan sedang duduk-duduk bersama sahabat-sahabat yang lain menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bicara dengan sahabat-sahabatnya, dia habis sholat kadang-kadang terus menghadap ke jamaahnya lalu bicara mengajari ilmu agamanya orang-orang itu. Suatu ketika sedang duduk-duduk di hadapan Kanjeng Rasul ini datang seorang laki-laki enggak jelas dari mana duduk muncul gitu saja. Pakaiannya putih sekali. Rambutnya hitam sekali. Jadi kelihatan sekali mencolok gitu. Pakaiannya putih, rambutnya hitam sekali. Dan tidak ada tampak bekas-bekas bepergian. Kalau orang jauh mesti ketok lecek, keringetan apa-apa, enggak. Bersih seperti tidak dari mana-mana. Tapi semua di antara kami para sahabat tidak ada yang kenal. Kalau dia orang sini, pantaslah tidak ada bekas-bekas bepergian. Tidak keringetan seperti kita ini memang orang sini. Tidak keringetan, tidak apa. Tidak ruwek-ruwek, tidak berdebu. Wong memang kita orang sini. Tapi ini kita nggak ada yang kenal satupun. Dari kita itu tidak ada yang kenal. Tapi kok resik ini? Itu misterius ini orang. Hatta jalasa. Dia nerunjuk saja datang jajet kita bengong ini kok orang kok dari mana ini? Kalau orang jauh kok nggak kelihatan keringetan, nggak kalian lecek, nggak apa? Kalau dari sini kok kita nggak ada yang kenal? Dia terus melewati orang-orang itu menghadap marki Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hatta jalasa sehingga pinarak rajul mau ilan nabi menghadap marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada mongko menyandarkan ya rajul rukbataihi ing dengkul lorone rajul ila rukbataihi marang dengkul kali Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengkule ditatapno dengkule Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuk wa wada'a kafaihi lan meletakkan ya rajul kafai ing epek-epeke loro ala fakhidhi ing atase pupu lorone. Aneh biasanya sahabat-sahabat itu agak berjarak sedikit lah Kanjeng Nabi di itu agak ke sini gini. Ini enggak mepet, dengkulnya malah ditatapno dengkule Kanjeng Nabi. Tangannya di sini. Baru berkata waqala anandika ya rajul ya Muhammad Muhammad akhbirni ngabarono sira ing ingsun anil islami tentang Islam. Coba saya diberitahu apa itu Islam.
Faqala mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islamu antasyhada an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Kowe takok Islam iku apa? Al-islamu tawi Islam iku antasyhada yen to nyekseni sira an ing setuhune kelakuan la ilaha ora ana pangeran sinembah illallah kejaba Gusti Allah wa anna muhammadan lan setuhune Muhammad iku Rasulullah utusane Allah wa tuqimas sholata lan jenengno sira as-sholata ing sembayang wa tu'tiya lan menehno sira az-zakata ing zakat wa tasuma ramadhana lan poso sira ramadhana ing wulan Ramadan wa tahujjal baita lan haji sira al baita ing Baitullah inistata'ta ilaih lamun mampu sira ilaihi marang haji bait apane sabilan dalane nek kan duwe ya ora usah qala ndika sapa rajul sadaqta leres sampean fa'ajibna mongko gawok kita kabeh lahu marang rajul iki mau yas'aluhu takon sapa rajul ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam dijawabi kok wa yusaddiquhu kok benerno sapa rajul ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku mau takon apa nguji takon dijawab kok muni bener kowe lho gawok kabeh iki mau tak darani takon mau ya pancen takon kepengin weruh dijawab Kanjeng Rasul antasyhada alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah tuqimas shalah wa tutiyaz zakat wa tasuma ramadan tuqaddal bait ini stata'ta ilaihi sabilan kok terus muni sedekah iki mau nguji tapi ya qala dawuh meneh rajul mau fa akhbirni anil iman saiki kabari aku wa akhbiri mongko ngabarana sira ing ingsun anil iman nek iman niku napa qala jawab sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iman niku antuk minabillah yen to percayani sira billahi kelawan Gusti Allah wa malaikati lan malaikate Allah wa kutubihi lan kitab-kitabe Allah wa rusulihi lan utusan-utusane Allah wal yaumil akhiran dina akhir wa tu'minu lan iman sira percaya sira bil qadari kelawan takdir khairihi baguse qadar wa syarrihi lan olone qadar jawab Kanjeng Rasul mung ditakoki iman itu ya kamu percaya kepada Allah, malaikatnya Allah, malaikatnya Allah percaya kepada Allah punya malaikat. Yang perlu kita ketahui namanya ada 25 Adam, Idris, Nuh, Hud, sak terusé sampai. Kitabnya ya kitab-kitabnya itu seperti kitab Taurat, kitab Injil, Zabur, Suhufu Ibrahim, Al-Qur'anul Karim. Ya, utusan-utusannya Allah kayak Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Percaya kalau itu semua itu namanya iman. Qala ndika sapa rajul sadaqta. Leres jenengan. Kok main benar-benerno ae. Akon kok benerno terus. Qala ndika sapa rajul fa akhbirni anil ihsan. Sakniki kula sampeyan kandhani fa akhbirni ngabarana sampean ing ingsun anil ihsani tentang ihsan. Islam pun jenengan jawab, iman pun sakniki ihsan niku napa? Qala dawuh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam jawab ihsan iku anta'budallah yen to nyembah sira ing Allah ka'annaka kaya-kaya setune sira iku tarahu ningali sira ing Allah
Fa illam takun tara mongko lamun ora ana sira ora ana iku tarahu bisa ningali sira ing Allah fa innahu mongko sak temene Gusti Allah iku yaraka mirsani ya Allah ing sira. Ihsan niku sedapat mungkin kamu itu ngibadah seolah-olah kamu melihat Allah. Jangan ngibadah melihat isine TV. Ta'budallah ka'annaka tara. Olah-olah. Jadi padahal ibadah itu ada yang mahdoh, ada yang tidak mahdoh. Yang mahdoh itu yang salat, yang kaji, yang poso barang. Ada yang ibadah-ibadah lain seperti silaturahmi, Quran, segala macam. Semua ibadah-ibadah itu kita harus betul-betul seolah-olah Allah itu kita lihat. Kita sedang baca Quran ya seperti kita didhawuhi Allah Ta'ala gitu. Ka'anna kata. Kalaupun kamu tidak bisa melihat, itu Allah melihat kamu. Jadi kita harus menyadari kalau kita tidak bisa melihat Allah, kita harus sadar betul bahwa kita dilihat Allah sedang ibadah itu. Ya saru kalau kita dilihat Allah lalu pikiran kita kemana-mana, enggak konsentrasi kepada Allah. Kita baca Quran tapi tidak merasa bahwa kita didhawuhi Gusti Allah, itu gimana? Wong itu firman Allah. Jadi al-ihsan anta budallah ka'annaka tara. Fa illam takun tara fa innahu yaraka. Aslian. Kala andika meneh rajul mau fa akhbirni mongko mugi ngabari panjenengan ing kula anis saati tentang dina kiamat. Dina kiamat niku apan? Ya di sini Kanjeng Nabi ndak jawab. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Ora ana sapa wong sing ditakoni anha tentang saah. Ora ana iku bi'a'lama luweh ngerti minas sa'il timbangane sing takon. Diplomatis sekali Kanjeng Nabi. Yang ditanya tentang kiamat tidak lebih tahu dari yang bertanya. Padha-padha ora ngertine nek soal iki, ngono, ora ngerti, padha-padha ora ngertine. Wong sing ngerti mok Gusti Allah tok. Tapi saya terus ndedes iki. Kala ndika sapa rajul, fa akhbirni nek ngono, fa akhbirni mengko ngabarana sampean ing ingsun an ammaratiha. Saking tanda-tandane, alamat-alamatnya itu apa? Kalau enggak tahu persis kapan, ya minimal tanda-tandanya apa kiamat itu, kalau akan kiamat. Kala dawuh Kanjeng Nabi, nek alamate aku ngerti, dawuh Kanjeng Nabi. Antalidal amatu rabbataha. Iku yen to nglahirno sapa al amatu budak wedok rabbataha ing bendarane aman. Iki mbiyen ketika masih ada budak itu diartikan ada budak dikawini sama sayyidnya, terus sayyidnya punya anak, maka anaknya ini bendoro, ibunya tetap budak. Ini jadi anaknya jadi bendarane mboke dulu begitu. Ada juga yang menafsiri sekarang itu ada orang kecil tapi anaknya menjadi orang besar. Karena emang bisa ngelutuk jadi presiden. Jadi mboke sowan ning ngene istana. Mboke dadi apa nenenge? Mboke kaya budake anake. Ya maknane gitu. Sekarang kan banyak. Mboke rakyat jelata, dia presiden. Iku wis enak saiki dadi alam. Wa an
taral khufatal uratal alata ri'as-syai yatatawaluna fil bunyan. Ini juga sudah terjadi. Wa antara yen to ningali sira al khufata wong-wong sing ngodhok, al urata sing uda, al alata sing jelata, ri'a asyai menggembala kambing, angon wedhus, tapi ya tatawaluna padha dhuwur-dhuwuran ya khufat urat Allah fil bunyane dalam bangunan-bangunan. Dulu tidak bisa bayangkan ini. Nanti itu mau kiamat itu ada orang-orang yang sandalannya orang gak kuat tuku sandal, ngodok, pambenan juga cawetan tok segala macam, ana klambi ya saanane. Tiba-tiba dhuwur-dhuwuran bangunan itu. Nah ini sudah terjadi. Dulu itu orang-orang Mekah, orang-orang Saudi, orang-orang Kuwait, orang-orang Qatar, orang-orang Imarat itu yo siji loro ae sing sandalan. Lainnya ngodok marat. Sampai pada satu saat mereka itu angger gawe sumur metu minyak, angger gawe sumur metu minyak, angger gawe sumur minyak. Wah, konangan wong Amerika, wah iku emas hitam itu. Wis tak gawekno anu nek pabrik gawekno mbek Amerika. Dadi ladang minyak pirang-pirang ning Kuwait. Wasale itu melarat angon unta, angon wedhus. Terus dadi sugih mblegeduk, terus saiki dhuwur-dhuwuran. Kotor bangun dhuwur. Imarat gak gelem kalah. Abu Dhabi gak gelem kalah. Gawe sing dhuwur sekian puluh meter. Saudi gak gelem kalah. Gawe Zam-Zam Tower. Terus ya tatawaluna bil bunyan. Dhuwur-dhuwuran. Malah ning gone apa jenenge? Nggone Emirat itu ana lapangan tenis dhuwur banget ning dhuwur kono. Bale ceblok ya mbah. Oh itu ya iku wis enak ya tatawaluna fil bunyan. Asale orang-orang melarat lah, khufat, urat, alatan di aasati. Ketika Irak nyerbu Kuwait lari melayu kabeh itu setiap rumahnya orang Kuwait itu minimal ada 12 mobil larang-larang. Ini Kuwait itu ada lembaga penyalur zakat dan sedekah. Karena di Kuwait sudah tidak ada yang menerima karena semuanya sugih kabeh. Omahe dhuwur-dhuwuran kan. Ini bangun dhuwur, on bangun dhuwur. Ora trimo iki ning gone letah iki ya dhuwur-dhuwuran, kene mundur kono munggah dhuwur kono. Ya tatawaluna fil bunyan. Padahal asal kere kabeh. Ya alamat kiamat. Suman talaqa bareng wis entuk jawaban tentang alamat-alamat kiamat mau sumat talaqa mongko pergi budalan sapa rajul kalabis tu mongko kendel sapa ingsun malian wong do bubar aku tengok-tengok isih enteni. Soalnya sahabat Umar ini orangnya kritis sekali. Jadi kalau ada hal yang membutuhkan jawaban, dia kalau belum dapat jawaban, maka
Beliau sengaja falabis tu malian, kendel sapa ingsun malian sedelo. Tidak segera pergi seperti yang lain. Ndok aku. Ternyata Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih arif, taulah Umar ini mesti kepengin dapat jawaban sesuatu yang dipendam dalam hatinya. Ngendika Kanjeng, "Sumakala mongko keri-keri dawuh sapa Kanjeng Rasul, ya Umaru, Umar, atadri manis sa'il? Ana ta ngerti sira maniku sapa asailu wong sing takon mau, sing takon putih rambutnya hitam mau, kowe ngerti siapa dia?" Kultu matur sapa ingsun, sing ngertos sinten? Allahu wa rasuluhu a'lam. Namung Gusti Allah wa rasuluhu lan utusane Allah a'lamu ingkang pirsa. Kanjeng Rasul. Allah lan utusanipun ingkang pirsa. Kula mboten ngerti. Kala dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innahu mongko setune sa'il iku mono Jibrilu, malaikat Jibril. Oh, layak. Resik ora ketok, gak kenal blas. Atakum sengaja rawuh ya Jibril ing sira kabeh, yu'allimukum mulang sapa Jibril ing sira kabeh dinakum ing agama ira kabeh. Rawahu Muslimun. Jadi carane malaikat Jibril mulang awakmu kabeh ini nunggu pancene pas kumpul-kumpul ngene iki. Mulane ketoke kaya takon tapi benerno. Supaya kowe sing do krungu kuwi entuk ngilmu. Oh, Islam kuwi ngono kuwi. Oh, iman iku ngono kuwi. Oh, ihsan kuwi kaya ngono kuwi. Ya Allah. Jadi itu salah satu caranya malaikat Jibril mulang wong-wong itu. Untungnya sahabat Umar itu menceritakan ini kepada tabi'in menceritakan ke tabi'in sampai kepada Imam Muslim dibukukan, kita bisa membaca itu kisah yang menarik. Ada datangnya orang sing misterius menanyakan soal agama Islam tadi itu. Nah, orang kok gak ngerti itu ngilmu tentang Islam, iman dan ihsan. Al hadis salis, utawi hadis yang nomor 3, an Abi Abdurrahman, kunyae sekali lagi wong Arab iku merasa seneng nek dipanggil kunyahnya. Ya Abi Abdurrahman ikon yae. Asmane dhewe Abdullah bin Umar bin Khattab. Jadi putrane Amirul Mukminin. Ya. Iki nek mau ramane hadis pertama dan kedua itu ramane sing menjadi sumber hadis ini. Yang ketiga ini putranya. Namine Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar bin Khattab. Kunyae Abu Abdurrahman. Pada waktu zaman Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Umar termasuk salah satu anak muda yang pinter banget, cerdas, pinter. Ini sumber hadis yang ketiga ini. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma karena dua-duanya sahabat. Qala ngendika ya Abu Abdurrahman utawa Umar bin Abdullah bin Umar, sami'tu Rasulullah, mireng sapa ingsun Rasulullah ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, tak pireng yaqulu ingkang dawuh ya Kanjeng Rasul, bunyal Islam ala khamsin. Dibangun apa al-Islamu Islam ala khamsin ing atase 5 pondasi.
Islam ini dibangun ada dasar 5 pondasi. Apa saja itu? Syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Nyekseni setuhune kelakuan ora ana kang pangeran sinembah illallah kejaba Gusti Allah wa anna muhammadar rasulullah. Lan setuhune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku Rasulullah utusane Gusti Allah. Terus wa iqamis sholati lan jenengake sembahyang, bukan melakukan sembahyang tapi jenengno sembahyang itu artinya sembahyang terus pada waktunya. Wa itaiz zakati lan memberikan zakat, wa hajjil baiti lan haji baitullah, wa saumi Ramadan lan poso Ramadan. Bandingno tadi dengan dawuh malaikat Jibril, dawuh Kanjeng Nabi ketika ditanya malaikat Jibril tentang Islam tadi. Antasyhadu alla ilaha illallah sama. Ini tadi sahabat Umar, sekarang putranya Abdullah bin Umar yang menceritakan dawuh Kanjeng Nabi. Ini apa namanya? Tidak melewati malaikat Jibril barang, langsung dawuh Kanjeng Nabi. Konsisten dengan jawaban terhadap pertanyaannya Jibril tadi. Islam itu dibangun atas 5 dasar. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, iqamis shalah, itaiz zakah, hajjul bait, wa shaumi Ramadan. Mulane kemudian terkenal kita menyebut-nyebut rukunnya Islam ada 5. Rukun itu tiang. Tiang itu adike pondasi. Tiang ada pun di bawahnya pondasi, di atasnya tiang-tiang. Saka guru nek ngaran wong Jawa. Saka gurune Islam itu ya 5 iki. Syahadatain, iqamis shalah, itaiz zakah, hajjul bait, shaum Ramadan. Ini mau anek hajjul baiti ana tambahane luwih jelas ini statok ilaihi sabila. Bab sing kewajiban haji itu hanya mereka yang mampu. Nah, sekarang kalau dilarang haji ya tergese tidak mampu. Ora usah gembor-gembor, enggak iso haji iki. Enggak mampu kok. Hah? Asal mampu itu bisa karena punya ongkos atau karena dapat kota, sekarang gue duwe ongkos lah gak entuk kota ya gak iso makan. Atau jalan dari negeri kita ke Mekah itu aman, ndak aman yo ora mas istitaah. Ya. Mereka nenggune agama Islam itu tidak agama kemarin sudah disebutkan agama yang samha itu apa namanya kalau kamu bisa haji ya haji, nggak bisa ya moro nenggune Masjid Demak ngono ae. Ora kuat ongkose haji. Zakat kamu kalau punya, nggak punya malah iso nampa zakat lho. Rawahu riwayatake ing hadis Ibnu Umar, ini hadis yang ketiga iki sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Biasane rawahul Bukhari wal Muslim Syekhani disebut syekh loro itu ya Imam Bukhari Muslim ini. Al-Hadisul Rabi', hadis yang keempat, wallahu a'lam.